Emas hilang dicuri, rekening emas digital diretas, aplikasi emas tiba-tiba tutup dan dana penggunanya raib. Ini bukan cerita fiksi, ini kejadian nyata yang pernah dialami investor emas di Indonesia. Pertanyaannya, di antara emas fisik dan emas digital, mana yang sebenarnya lebih aman untuk uang Anda? Jawabannya tidak sesederhana yang fisik pasti lebih aman atau yang digital pasti lebih praktis. Di video ini saya akan bedah dari 5 sisi: resiko keamanan, biaya tersembunyi, legalitas, likuiditas, dan kecocokan dengan tujuan finansial Anda. Sampai akhir video Anda akan tahu persis mana yang cocok untuk kondisi Anda, dan satu kesalahan fatal yang paling sering dilakukan orang saat memilih di antara keduanya. Emas fisik adalah emas dalam bentuk nyata yang bisa Anda pegang. Entah itu emas batangan bersertifikat, koin emas, atau perhiasan. Anda membeli, menerima barangnya, dan menyimpannya sendiri atau menitipkannya di tempat penyimpanan seperti safe deposit box bank. Emas digital adalah kepemilikan emas yang dicatat secara elektronik melalui platform tertentu, baik itu aplikasi fintech, marketplace, maupun layanan tabungan emas dari pegadaian atau bank. Secara hukum, emas itu tetap ada, disimpan di brankas milik penyedia layanan, tapi Anda tidak memegangnya secara fisik. Anda hanya memiliki saldo yang merepresentasikan berapa gram emas yang Anda punya dan bisa dicairkan atau dicetak menjadi fisik jika memenuhi syarat minimum tertentu. Dua model ini punya karakteristik risiko yang sangat berbeda. Mari kita bedah satu persatu. Risiko utama emas fisik ada 3: kehilangan, pencurian, dan pemalsuan. Risiko pencurian dan kehilangan. Kalau Anda menyimpan emas di rumah, risikonya jelas: pencurian, kebakaran, atau bahkan lupa menyimpan di tempat yang aman. Solusinya biasanya menyewa safe deposit box di bank, tapi itu berarti ada biaya sewa tahunan dan proses pengambilannya tidak instan. Harus datang langsung ke bank pada jam operasional. Yang kedua adalah risiko pemalsuan. Ini yang sering diremehkan. Emas batangan tanpa sertifikat resmi atau perhiasan tanpa uji kadar yang jelas berisiko mengandung kadar emas lebih rendah dari yang diklaim penjual. Bahkan emas bersertifikat pun perlu dibeli dari sumber yang benar-benar terpercaya, karena sertifikat palsu juga beredar di pasaran. Ini risiko yang tidak akan pernah Anda alami di emas digital, karena emas digital dijamin kemurniannya oleh sistem penyedia layanan dan diaudit oleh pihak ketiga. Risiko selisih harga jual beli atau spread yang tidak transparan. Kalau Anda membeli emas perhiasan misalnya, harga jual kembali biasanya jauh lebih rendah dari harga beli karena ada ongkos pembuatan yang tidak dihitung saat dijual kembali. Ini bukan risiko keamanan secara fisik, tapi risiko keamanan nilai investasi Anda. Jadi kesimpulannya, sementara untuk emas fisik, risiko utamanya ada di penyimpanan dan keaslian barang, bukan di sistem atau pihak ketiga. Sekarang kita masuk ke sisi yang justru sering dilupakan orang. Risiko emas digital bukan risiko kehilangan barang, tapi risiko kelembagaan dan risiko sistem. Risiko platform bermasalah atau bangkrut. Ini risiko yang paling serius. Kalau perusahaan penyedia layanan emas digital mengalami masalah keuangan, bermasalah secara hukum, atau bahkan tutup, dana emas milik pengguna bisa terancam. Tergantung bagaimana perusahaan itu mengelola cadangan emas fisiknya. Kasus seperti ini pernah terjadi di Indonesia, di mana beberapa platform investasi emas digital bermasalah dan penggunanya kesulitan mencairkan dana. Risiko legalitas dan pengawasan. Ini poin yang sangat krusial dan sering diabaikan. Tidak semua platform emas digital diawasi resmi oleh otoritas terkait. Sebelum menyimpan uang di platform manapun, pastikan platform tersebut memiliki izin resmi dan diawasi oleh lembaga yang berwenang. Kalau sebuah platform emas digital tidak jelas izinnya, itu tanda bahaya besar. Seberapapun menariknya bonus atau promo yang ditawarkan. Risiko keamanan cyber. Karena semuanya berbasis akun digital, risiko peretasan akun, pencurian data, atau penipuan phishing menjadi ancaman nyata. Kalau akun Anda diretas dan saldo emas digital berpindah tangan, proses pemulihannya jauh lebih rumit dibanding kehilangan barang fisik yang setidaknya bisa dilaporkan sebagai pencurian dengan bukti fisik yang jelas. Risiko ketergantungan pada sistem. Kalau server platform bermasalah, terjadi gangguan teknis, atau aplikasi force close dalam waktu lama, akses Anda terhadap dana bisa terhambat sementara, meskipun secara pencatatan emas Anda tetap ada. Jadi, kesimpulan sementara untuk emas digital, risiko utamanya bukan di barang fisiknya, tapi di kredibilitas platform, legalitas izin usaha, dan keamanan sistem digital yang menaunginya. Selain keamanan, biaya adalah faktor yang sering luput dari perhatian, padahal sangat memengaruhi keuntungan real Anda. Emas fisik, biaya yang perlu diperhitungkan meliputi ongkos cetak untuk emas batangan baru, biaya sewa safe deposit box kalau tidak disimpan sendiri, dan selisih harga jual beli yang biasanya lebih lebar dibanding emas digital. Terutama untuk perhiasan karena ada komponen ongkos pembuatan yang tidak kembali saat dijual. Kemudian emas digital, biaya yang perlu diperhitungkan meliputi biaya administrasi platform, biaya konversi kalau ingin mencetak saldo digital menjadi fisik, serta biaya penyimpanan tahunan yang di beberapa platform dibebankan otomatis dari saldo emas Anda.
Selain itu, spread harga beli dan jual di emas digital umumnya lebih ketat dibanding emas fisik karena tidak ada komponen ongkos pembuatan seperti perhiasan. Poin pentingnya, sebelum memilih salah satu, hitung dulu total biaya kepemilikan jangka panjang, bukan cuma harga beli di awal. Selisih kecil dalam biaya administrasi atau spread bisa berdampak signifikan kalau diakumulasi selama bertahun-tahun. Likuiditas artinya seberapa cepat aset itu bisa diubah menjadi uang tunai saat Anda membutuhkannya. Emas digital secara umum lebih liquid untuk kebutuhan mendesak karena proses jual dan pencairan dana bisa dilakukan langsung dari aplikasi kapan saja tanpa harus keluar rumah atau mencari tempat penjual emas fisik yang bisa dipercaya. Emas fisik, proses pencairannya lebih lambat karena Anda harus datang langsung ke toko emas atau pegadaian membawa barangnya dan terkadang melalui proses verifikasi keaslian yang memakan waktu, terutama untuk emas dalam jumlah besar atau tanpa sertifikat lengkap. Tapi ada satu catatan penting, likuiditas emas digital sangat tergantung pada keberlangsungan platform itu sendiri. Kalau platformnya bermasalah, likuiditas yang tadinya cepat bisa berubah jadi nol dalam sekejap. Sementara emas fisik, selama barangnya ada di tangan Anda, likuiditasnya tidak tergantung pada pihak ketiga manapun. Sekarang saatnya menjawab pertanyaan inti video ini secara langsung. Emas fisik lebih unggul dalam hal kepemilikan mutlak. Tidak ada resiko kelembagaan, tidak bergantung pada perusahaan pihak ketiga. Selama Anda menyimpannya dengan benar, resiko hanya soal keamanan penyimpanan dan keaslian barang. Yang keduanya bisa diminimalkan dengan membeli dari sumber terpercaya dan menyimpan di tempat yang aman. Emas digital lebih unggul dalam hal kepraktisan dan keamanan operasional sehari-hari. Anda tidak perlu khawatir dicuri secara fisik, tidak perlu memikirkan tempat penyimpanan, dan transaksinya jauh lebih cepat. Tapi keamanan itu sepenuhnya bergantung pada kredibilitas, legalitas, dan sistem keamanan cyber platform yang Anda pilih. Jadi jawabannya paling jujur adalah keduanya sama-sama aman asal Anda memitigasi risiko yang berbeda dari masing-masing. Untuk emas fisik, mitigasinya ada di cara penyimpanan dan sumber pembelian. Untuk emas digital, mitigasinya ada di legalitas dan reputasi platform yang Anda pilih. Yang tidak aman itu bukan jenis emasnya, tapi cara Anda memilih dan mengelolanya. Emas fisik yang dibeli sembarangan tanpa sertifikat sama berisikonya dengan emas digital yang disimpan di platform yang tanpa izin resmi. Ini kesalahan yang saya janjikan di awal video. Kesalahan paling fatal adalah memilih platform atau menjual emas hanya berdasarkan iming-iming keuntungan tinggi atau bonus besar, tanpa mengecek legalitas dan rekam jejaknya terlebih dahulu. Baik di emas fisik maupun emas digital, kalau ada penawaran yang terasa terlalu menguntungkan dibanding harga pasar wajar, itu justru harus membuat Anda semakin waspada, bukan semakin tertarik. Sebelum memutuskan, selalu cek legalitas platform, baca ulasan pengguna lain, dan pastikan harga jual belinya wajar dan transparan. Jadi, emas fisik dan emas digital sama-sama punya tempatnya masing-masing, tergantung prioritas Anda antara kepemilikan mutlak atau kepraktisan transaksi. Yang paling penting, pahami resikonya masing-masing sebelum memutuskan, bukan sekedar ikut tren. Kalau video ini membantu Anda memahami perbandingan emas fisik dan emas digital secara lebih jelas, tekan like dan subscribe untuk video edukasi keuangan lainnya. Tulis di kolom komentar Anda lebih memilih emas fisik atau emas digital dan kenapa. Sampai jumpa di video berikutnya.